Salam kebajikan, Wei Te Tung Tien, Sancai. Saudara-saudariku yang terkasih, izinkan saya menginformasikan sejarah singkat Perempuan Konghucu Indonesia. Perkin adalah sebuah organisasi perempuan Konghucu Indonesia yang memiliki sifat sosial aktif, mandiri, memiliki harkat dan kekuatan moral untuk kemajuan pemberdayaan perempuan untuk ikut serta dalam membangun masyarakat di bidang rohani, organisasi, pendidikan, dan sosial. Perempuan Konghucu Indonesia di bawah kepengurusan Matakin, Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia, setelah diadakannya Musyawarah Nasional Matakin yang diadakan pada tanggal 13-15 September 2002. Keberadaan organisasi perempuan Konghucu sudah ada sejak diadakannya Kongres Matakin yang diadakan di Pekalongan pada tanggal 24-28 Desember 1969 yang diberi nama Wakin, Wanita Konghucu Indonesia. Wakin berkegiatan hanya intern organisasi saja, yaitu kebanyakan untuk pelayanan umat, mempersiapkan segala keperluan untuk ibadah. Sebelum tahun 2000, yaitu terdiri dari Wakin, Cimanggis, Cibinong, Citerep, dan sekitarnya sudah mendirikan Wakin Lestari. Dan pada tahun 2000 semasa kepemimpinan Ketua Umum Matakin Bapak Josen Chandra Setiawan masih meneruskan perjuangan untuk Wakin Lestari. Sementara itu sejak pemulihan hak sipil untuk umat Konghucu Indonesia sudah diakui oleh pemerintahan Indonesia sejak era pemerintahan Presiden Kiai Haji Abdul Rahman Wahid pada tahun 2000. Sejak itu banyak kegiatan-kegiatan yang dilakukan di luar organisasi seperti lintas agama dan pemerintahan. Dari kegiatan-kegiatan tersebut tentunya harus ada wadah yang menaungi untuk memfasilitasi segala kegiatan-kegiatan tersebut. Maka dibentuklah Perkin, Perempuan Konghucu Indonesia. Di dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, bab 13 pasal 21 ditegaskan bahwa Matakin bersifat independen dan tidak berafiliasi pada atau organisasi politik sosial baik di dalam maupun di luar negeri. Lalu di dalam anggaran dasar pada bab 2 pasal yang keempat bahwa Matakin berasaskan Pancasila. Demikian pula dengan Perkin. Berikut adalah susunan Ketua Umum Matakin dan Ketua Perkin periode 2002 sampai dengan periode 2022. Periode 2002-2006, Ketua Umum Matakin Josen Budi Santoso Tanuwibowo, Ketua Perkin Ibu Rini Citrasari. Periode 2006-2010, Ketua Umum Matakin Wense Budi Santoso Tanuwibowo dan Ketua Perkin Ibu Lindasari Wiharja. Periode 2010-2014, Ketua Umum Matakin Josen Wawan Wiratma dengan Ketua Perkin Ibu Gianti Setiawan. Periode 2014-2018, Ketua Umum Matakin Bapak Uung Sendanda Rigaraja dengan Ketua Perkin kembali Ibu Gianti Setiawan. Selanjutnya, Ketua Umum Matakin periode 2018-2022 kembali Siese Budi Santoso Tanuwibowo dan Ketua Perkin saya sendiri Suryani. Itulah sejarah singkat Perempuan Konghucu Indonesia. Senantiasa dengan perempuan berdaya, Konghucu pun akan jaya. Saudara-saudariku yang terkasih, selamat mengikuti ibadah online Matakin yang
petugas kali ini adalah dari Perempuan Konghucu Indonesia. Salam dalam kebajikan, Wei Te Tung Tien. Sancai. Wei Te Tung Tien. Selamat pagi para Tochin di seluruh Indonesia. Bersama kita akan mengikuti kebaktian online yang akan diselenggarakan oleh Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia dengan para petugas dari Perempuan Konghucu Indonesia atau Perkin. Bersama saya Rini Antika yang akan memandu jalannya kebaktian pada hari ini. Berikut akan saya sampaikan susunan acara kebaktian kita. Pertama kita akan melantungkan satu buah kidung Sang Secing, lalu dilanjutkan dengan kidung Ya Tuhanku. Doa pembuka pada hari ini akan disampaikan oleh Tochin Melian dengan didampingi oleh Tochin Poni Wijaya dan Tochin Herna Herawati. Lalu kita akan selingi dengan satu buah nyanyian pujian yaitu Sinar Pancaran. Pembacaan ayat suci akan disampaikan oleh Tochin Dina. Lalu kembali kita akan selingi dengan satu buah lagu yaitu Mars Perkin. Ciang Tao atau khotbah atau uraian agama pada kesempatan ini akan disampaikan oleh Ciao Seng Inggi Kartika Dewi. Kita akan selingi lagi dengan satu buah lagu pujian yaitu Bunga Teratai dan satu lagu lagi yaitu Terpujilah Namamu. Setelah itu kita akan mendengarkan warta-warta kebaktian, lalu kita akan menutup doa penutup kita dengan diawali dengan nyanyian pujian Damai di Dunia dan kidung Terima Kasihku. Para Tochin yang terkasih, demi hikmatnya acara kebaktian kita pada hari ini, maka setiap pergantian acara akan saya tandai dengan bunyi bel. Marilah kebaktian ini kita mulai. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
Kehadirat Huang Tian Sangti yang Maha Agung di tempat yang Maha Mulia, cincai. Kehadapan Ceseng Kungce, penuntun dan penyedar rohani umat manusia sepanjang masa, serta penyertaan para senming, baik yang di atas maupun di bawah, cincai. Kehadapan segenap arwah para leluhur yang kami hormati dan cintai, terimalah hormat bakti kami. Sancai. Ichikung, Chai Chikung, San Chikung.
hadirat Huang Tian Sangti yang maha agung di tempat yang maha mulia, cincai. Kehadapan Cesengkung Ce, penuntun dan penyerga rohani umat manusia sepanjang masa, serta dalam penyertaan para Sengming, baik yang di atas maupun di bawah, cincai. Kehadapan segenap arwah para leluhur yang kami hormati dan cintai, terimalah hormat bakti kami. Sancai. Kehadirat Huang Tian Sangti yang maha agung di tempat yang maha mulia, dalam bimbingan rohani Cesengkung Ce, dengan teladan dan penyertaan para Senming serta restu para leluhur, cincai. Berolehlah kami kekuatan dan kemampuan untuk senantiasa menjunjung tinggi kebenaran dan menjalankan kebajikan. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Huang Tian. Diperkenan kami melaksanakan kebaktian suci pada hari ini secara virtual dan dengan mematuhi protokol kesehatan. Dalam rahmat dan ridho Tien, kebaktian yang kami laksanakan ini dapatlah mengetuk hati dan meneguhkan iman kami. Satya kepada firman Tien, hidup selaras dengan watak sejati, menempuh jalan suci. Menggemilangkan dan mengamalkan kebajikan, sehingga akan menurunkan berkat sentosa atas kehidupan yang kini dan selama-lamanya. Karena kami yakin, hanya dalam kebajikan Tuhan berkenan, dan itulah yang wajib kami miliki satu-satunya. Saat ini kami semua menyatukan hati untuk bersembayang dan memanjatkan doa bagi keselamatan bangsa dan negara Indonesia serta dunia. Di dalam menghadapi bencana global penyebaran virus corona COVID-19. Huang Tian, pada saat yang suci ini, berangkat dari kedalaman iman, rasa percaya dengan diiringi semangat penuh satya dan sujud, kami berdoa, memohon berkah perlindungan Huang Tian bagi bangsa kami, serta seluruh umat manusia, agar mampu melewati masa yang penuh dengan ujian ini dengan penuh keyakinan bahwa tiada permasalahan yang tidak bisa dituntaskan. Mampu menempatkan permasalahan sebagai sebuah tantangan untuk menuju kehidupan yang lebih baik. Senantiasa memupuk rasa takwa
agar beroleh bantuan dan perlindungan Tien. Hidup harmonis dengan alam sebagai sarana penghidupan agar sumber kekayaan alam tercukupkan dan terhindar dari anomali yang merugikan kehidupan. Bertepa salira terhadap sesama, mengembangkan persaudaraan yang luas, saling bekerja sama agar tercipta kedamaian hakiki dalam bingkai kemanusiaan. Maka akan terjalinlah tiga kekuatan alam menjadikan keharmonisan dan kedamaian semesta alam. Huang Tien, berkatilah pula kami kekuatan agar mampu beradaptasi dan semakin baik di kehidupan dengan tatanan kebiasaan baru di era new normal saat ini. Terhindar dari segala bencana, khususnya dari wabah virus corona COVID-19. Seraya kami pun berjanji untuk tekun hidup sesuai firman, menjalani pola hidup sehat, menjaga tubuh yang merupakan warisan ayah bunda, menjaga diri sebagai perwujudan menunaikan kewajiban dan pekerjaan besar umat manusia. Anugerahkanlah pula kesehatan jasmani dan rohani bagi para tenaga medis dan para pemimpin kami. Karuniakan mereka pikiran dan hati yang jernih, agar mampu menemukan solusi dan karya, sehingga mampu membawa bangsa ini melewati bencana. Kami pun berdoa, semoga semua manusia terketuk untuk bertekad kembali, menumbuhkan dan menjunjung nilai-nilai sejatinya, sehingga tidak ada manusia yang licik, yang sengaja menciptakan kegaduhan untuk kepentingan pribadi ataupun kelompok tertentu. Selaras dengan sabda Nabi Kungce, bahwa bila cipta ditujukan pada cinta kasih, maka tiada sarang bagi kejahatan. Dan dunia kembali dalam tatanan keteraturan dan kedamaian yang agung. Cincai. Huang Tien Sangti, dengan sifatmu yang yen heng licen, kabulkanlah segala doa yang kami panjatkan ini. Dengan setulus hati kami bersujud, dengan sepenuh kebajikan di dalam hati. Cincai. Sembah sujud kehadirat Huang Tien, dijauhkanlah hati kami dari segala kelemahan, keluh gerutu kepada Tien, sesal penyalahan kepada sesama. Dapatlah kami belajar hidup benar dari tempat yang rendah, terus maju menuju tinggi, menempuh jalan suci. Teguhlah iman kami, yakin Tien senantiasa penilik, pembimbing dan penyerta kehidupan ini. Maha besar Tien halik semesta alam, Tien senantiasa melindungi kebajikan. Huang I Sangti, Wei Tien Yu Te. Sancai. Pak Cheng Chen Kui, Cheng Xin Huang Tien, Cheng Chun Cui Te, Cheng Li Ming Ming, Cheng Che Kui Sen, Cheng Yang Xiao Se, Cheng Sun Mu Tuo, Cheng Jin Jing Su, Cheng Sinh Tạ Tảo. Sancai.
Ichikung, Chai Chikung, San Chikung. Wei Te Tung Tien, San Chai. Terimalah salam kebajikan, Wei Te Tung Tien, San Chai. Marilah kita buka kitab suci kita yang terdapat pada Lici 41 ayat yang 10. Maka pada zaman dahulu, seorang perempuan 3 bulan menikah, bila kuil leluhurnya belum hancur, ia diberi pendidikan di istana umum. Bila kuil leluhurnya telah hancur, ia diberi pendidikan di ruang umum. Di sana diberi pendidikan tentang kebajikan perempuan, bicara perempuan, wajah atau perilaku perempuan, dan karya perempuan. Setelah sempurna pendidikan diterima, ia melakukan sembahyang kepada leluhur dengan persembahan berupa hewan kurban dan sayur yang dibuat dari rumput dan ganggang. Demikianlah ia disempurnakan di dalam kepatuhan yang wajib bagi seorang istri. Demikianlah akhir kata. Terimalah kembali salam dalam kebajikan, Wei Te Tung Tien. Tak pernah lelah
Terimalah salam peneguh iman, hanya kebajikan Tuhan berkenan. Wei Te Tung Tien. Sancai. Pertama-tama patutlah kita panjatkan puji serta syukur atas rahmat dan karunia yang telah Tuhan limpahkan kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan, panjang umur, dan untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan kebaktian suci. Senantiasa rahmat dan kasih Tuhan menyertai kehidupan kita sekalian. Sancai. Bapak, Ibu, serta para tojin sekalian yang terkasih, pada kesempatan kebaktian online pada kali ini, saya akan membawakan renungan tentang perempuan, teladan, dan harapan. Perempuan adalah pemilik 50% saham kehidupan di atas dunia ini. Kemajuan suatu bangsa atau negara terletak dari peran dan kiprah perempuan. Lalu, bagaimanakah pandangan agama Konghucu tentang perempuan? Di dalam kitab I Ching atau kitab kejadian alam beserta perubahan-perubahannya, di mana Tuhan menciptakan segala sesuatu di atas dunia ini selalu dengan dua unsur yang berbeda, yaitu yin dan yang. Yin itu adalah perempuan, lemah, dingin, bumi, dan bulan. Sedangkan yang, yaitu laki-laki, kuat, panas, matahari, langit. Antara yin dan yang saling melengkapi satu sama lain. Di dalam yin ada unsur yang, dan di dalam unsur yang ada unsur yin. Kedua unsur saling melengkapi dan menggenapi. Ini artinya bahwa Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan untuk saling melengkapi, saling menggenapi, saling bekerja sama satu sama lain demi mengharmoniskan kehidupan di atas dunia ini. Ini juga berarti bahwa laki-laki dan perempuan di dalam agama Konghucu mempunyai kedudukan yang setara dalam hal harkat, martabat, dan juga kesempatan di dalam berkarya. Kesetaraan kedudukan laki-laki dan perempuan ini juga diperkuat di dalam Kung Chiao Seng Se, yaitu para nabi dan para suci di dalam agama Konghucu. Di antara 30 nabi dan para suci dalam agama Konghucu, di dalamnya ada 6 perempuan hebat, yaitu yang pertama adalah Nabi Nuwa, yaitu adik Nabi Puksi yang membantu Nabi Puksi di dalam membuat dan menetapkan undang-undang hukum perkawinan, juga membuat tata peribadahan dan persembahyangan. Kemudian yang kedua yaitu Nabi Lecu, yaitu nabi yang menemukan cara pembudidayaan ulat sutra dan juga cara menggunakan mesin tenun. Berkat jasa Nabi Lecu inilah kita dapat menggunakan pakaian yang indah dan penuh kesusilaan. Kemudian yang ketiga yaitu Nabi Chiang Yuan, yaitu ibunda daripada Nabi Houchi atau dewa pertanian. Kemudian yang keempat ialah Nabi Tai Chiang, yaitu ibunda Nabi Tairen. Kemudian yang kelima adalah Nabi Tairen, ibunda dari Nabi Wenwang, pendiri dinasti Zhou. Kemudian yang keenam adalah ibunda Nabi Kungce sendiri, yaitu Nabi Yan Zhenjai. Nah, jadi jelas bahwa kesetaraan laki-laki dan perempuan itu sudah ada di dalam sejarah agama Konghucu. Nah, dari keteladanan nabi-nabi perempuan yang ada dalam agama kita, bagaimanakah kita berkiprah dan berperan demi kemajuan agama Konghucu khususnya dan juga bagi kemajuan bangsa dan negara Indonesia umumnya.
Bapak, Ibu, serta para tojin sekalian yang terkasih, apa sih bekal kita di dalam kita berkiprah dan berperan meneladani nabi-nabi kita? Mari kita lihat di dalam kitab Lici 41 ayat 10, di mana 3 bulan sebelum menikah perempuan diberi pendidikan. Ada 4 pendidikan perempuan di dalam kitab Lici ini. Yang pertama adalah kebajikan perempuan. Yang kedua adalah bicara perempuan. Yang ketiga adalah wajah dan perilaku perempuan. Yang keempat adalah karya perempuan. Mari kita lihat yang pertama, yaitu kebajikan perempuan. Di sini perempuan dididik untuk dapat memiliki moral dan perilaku yang baik. Dengan harapan, dengan perempuan yang memiliki moral dan perilaku yang baik, dapat mendidik anak-anaknya sebagai generasi penerus yang bermoral dan berperilaku baik. Nah, jadi di sini kita para perempuan dituntut untuk dapat mendidik anak-anak kita sebagai generasi penerus dengan moral dan perilaku yang baik, baik dalam keluarga, masyarakat maupun di dalam negara. Kemudian yang kedua, yaitu bicara perempuan. Di sini perempuan dididik untuk dapat berbicara dengan sopan dan santun. Nah, sebagai perempuan kita dididik untuk berhati-hati di dalam berkata-kata, agar kata-kata yang kita ucapkan harus senantiasa di dalam kesopanan, di dalam kesusilaan, tidak berkata-kata kasar yang dapat melanggar garis kebenaran. Untuk itulah perempuan harus senantiasa menjaga bicara dan ucapannya agar tidak menyakiti orang lain. Kemudian yang ketiga, yaitu wajah dan perilaku perempuan. Di sini perempuan dididik agar wajahnya selalu ramah tamah. Perilakunya, penampilannya sedap dipandang. Bagaimana kita sebagai perempuan harus senantiasa mempunyai sikap wajah yang ramah tamah, lemah lembut. Wajah kita harus senantiasa enak dipandang. Begitupun pakaian yang kita kenakan harus senantiasa sopan dan santun, penuh kesusilaan. Karena apa? Ibu-ibu sekalian, biasanya di rumah ya kita berpenampilan seadanya. Wajah yang tidak ramah, apalagi ketika kita menghadapi tekanan, pasti wajah kita murung, pasti wajah kita marah. Nah, itulah yang harus kita jaga, bahwa perempuan Konghucu harus senantiasa mempunyai wajah yang ramah tamah, penampilan yang sedap dipandang, sehingga setiap orang yang melihatnya akan sejuk hatinya. Nah, itulah peran wajah kita dan penampilan kita sebagai perempuan. Kemudian yang keempat adalah karya perempuan. Di sini perempuan dididik untuk memiliki pengetahuan atau pendidikan dan juga keterampilan. Bapak, Ibu, serta para tojin sekalian yang terkasih, pendidikan ini harus tertanam menjadi satu kepentingan, satu yang mutlak bagi perempuan, menjadi satu kewajiban. Bukan hanya pendidikan itu milik perempuan yang ekonomi dan strata sosialnya menengah ke atas, tetapi pendidikan harus menjadi milik semua perempuan. Seperti sabda Nabi, ada pendidikan, tiada perbedaan. Kita sebagai perempuan harus mempunyai prinsip bahwa saya harus berpendidikan. Bukan hanya laki-laki yang harus berpendidikan. Pendidikan ini menyangkut pendidikan formal, pendidikan di sekolah, dan juga pendidikan keagamaan atau non formal.
Ini menjadi penting. Karena apa? Bekal pendidikan ini bukan hanya untuk wanita pekerja, bukan hanya untuk wanita yang menduduki jabatan tinggi, tetapi pendidikan juga berguna bagi ibu rumah tangga biasa. Karena apa? Ketika mendidik anak-anak kita dan keluarga kita, kita membutuhkan pendidikan. Saat ini banyak sekali tantangan untuk menjadi orang tua. Menjadi orang tua pun kita perlu belajar. Belajar parenting. Ilmu bagaimana menjadi orang tua. Agar anak-anak kita pun menjadi anak yang cerdas. Dan juga mempunyai budi pekerti yang tinggi. Mengapa? Karena ibu yang cerdas akan melahirkan anak-anak yang cerdas. Untuk itu, kita sebagai perempuan harus mempunyai prinsip bahwa saya harus memiliki pendidikan setinggi mungkin. Saya tidak boleh meremehkan pendidikan. Para perempuan hebat semua, bahwa pendidikan itu meliputi pendidikan formal maupun non formal. Ini tentu harus seimbang. Karena apa? Pendidikan formal saja ini akan membuat orang menjadi sombong dan merasa superior, memandang rendah orang lain. Untuk itu perlu diimbangi dengan pendidikan keagamaan. Nah, pendidikan keagamaan ini akan menjadikan orang rendah hati. Rendah hati bukan rendah diri. Rendah hati adalah orang yang dapat memandang manusia dengan kemanusiaan. Lalu bagaimanakah kita sebagai perempuan setelah kita mempunyai bekal pendidikan dan pengetahuan serta keterampilan, bagaimana kita mengembangkan atau berperan di dalam kehidupan kita? Kita harus senantiasa belajar dan berlatih. Kita punya pendidikan, kita punya keterampilan, tapi kita tidak pernah belajar dan berlatih. Itu adalah tidak membawa perubahan apa-apa, baik bagi diri kita maupun bagi agama dan juga negara kita. Untuk itulah sebagai perempuan belajar dan dilatih. Tidakkah itu menyenangkan? Begitu sabda Nabi. Galilah potensi yang ada di dalam diri kita. Jangan takut untuk mencoba. Ketika kita diberikan tugas, kita harus membuktikan bahwa diri kita mampu. Jangan belum mencoba, sebagai perempuan kita merasa takut. Saya takut salah dan lain sebagainya. Bagaimana kita tahu kemampuan kita bila kita tidak mencoba? Untuk itu perlu kita latihan. Latihan agar kita menjadi terampil, mengimbangi pasangan kita, laki-laki, suami, di dalam mengharmoniskan kehidupan di atas dunia ini. Untuk itulah sebagai perempuan kita harus berani tampil. Jangan selalu berada di zona nyaman. Ibarat burung yang pandai terbang, burung pun berlatih sebelum bisa terbang. Burung belajar mengepakkan sayapnya. Pertama kali, burung pun tidak langsung pandai terbang. Pasti dia akan jatuh. Begitupun perempuan. Pertama kali mencoba, banyak kekurangan yang kita rasakan. Banyak sekali saya belum bisa. Tapi dengan jam terbang, lama-kelamaan kita berlatih, kita akan semakin pandai. Nah, ketika kita mampu mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita mampu mengepakkan sayap kita, kita akan terbang bersama pasangan kita, mengharmoniskan kehidupan di atas dunia ini. Ibu-ibu, para perempuan,
kita sebagai perempuan harus senantiasa memiliki keberanian untuk menggali kemampuan yang kita miliki. Bekali diri kita dengan keterampilan-keterampilan. Saat ini banyak sekali keterampilan-keterampilan yang bisa kita dapatkan. Seperti keterampilan berbicara di depan umum, melalui keterampilan public speaking, ada juga keterampilan-keterampilan lainnya melalui seminar-seminar, seminar tentang motivasi, seminar tentang bagaimana menjadi orang tua yang baik, dan juga bagaimana kita menjadi pemimpin yang baik, dan lain sebagainya. Karena kita di dalam kitab Lici sudah dididik untuk mempunyai keterampilan. Kalau zaman dahulu hanya terbatas kepada keterampilan memasak, menjahit dan menenun, tapi zaman sekarang banyak sekali keterampilan-keterampilan yang bisa kita dapatkan. Mendapatkannya pun tidak susah. Kita bisa searching di Google, di YouTube, dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, serta para tojin sekalian terkasih, para perempuan hebat, demikianlah bagaimana kita sebagai umat Konghucu, perempuan di dalam agama Konghucu, kita melaksanakan peran kita demi kemajuan agama kita tercinta. Dan kita selalu menggali potensi yang ada dalam diri kita, memberikan bekal yang ada dalam diri kita, berlatih dan selalu belajar sehingga kita senantiasa mampu mengembangkan kemampuan yang ada di dalam diri kita. Semoga kita para perempuan Konghucu menjadi perempuan-perempuan yang bisa menjadi teladan nanti di masa depan anak cucu kita, seperti nabi-nabi perempuan yang dapat menjadi teladan bagi kita semua. Akhir kata, tetap kita di dalam masa pandemi COVID-19 ini, sebagai perempuan kita berperan di dalam menjaga kesehatan di dalam keluarga kita. Tetap cuci tangan, tetap kenakan masker, jaga jarak aman, hindari keramaian, minum vitamin, makan makanan bergizi, dan tetap untuk saling mengingatkan satu sama lain tentang pentingnya kita menjaga kesehatan. Demikianlah Bapak, Ibu, serta para tojin sekalian terkasih, renungan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kebaktian online ini. Akhir kata, terimalah kembali salam penunggu iman, hanya kebajikan Tuhan berkenan. Weite Tung Tien, Sancai. Sekuntum teratai menghiasi
Salam kebangsaan Indonesia, Weite Tung Tien. Saudara-saudaraku, para tocin yang terkasih, setiap ajaran agama bisa berkembang kalau mempunyai umat yang cukup banyak jumlahnya dan militan, dalam artian setia dan mempelajari agamanya dan menerapkannya dengan sebaik-baiknya. Untuk mencapai tahapan itu diperlukan banyak faktor. Yang paling utama adalah adanya rohaniwan yang tangguh dalam jumlah yang memadai, yang mau mengabdi dan melayani dengan sebaik-baiknya. Dan agama Konghucu dan kelembagaan kita telah membuktikan hal itu. Kita bisa bertahan di masa-masa sulit beberapa puluh tahun yang lalu dalam tekanan karena mempunyai pelayan keagamaan, para rohaniwan yang tangguh dan mau melayani dengan tulus dan ikhlas. Namun para tocin, sebagai umat juga yang tahu budi, yang berbakti, sudah sepatutnya kita juga punya perhatian, dukungan, dan simpati kepada para rohaniwan kita. Untuk itu, saya selaku Ketua Umum Dewan Rohaniwan dan Pengurus Pusat Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Matakin, kita semua mengajak para tocin untuk sering berbagi, membantu, berdonasi kepada para rohaniwan kita lewat Matakin. Dan sekarang Matakin telah mempunyai akun rekening khusus yang ada di Bank Sentral Asia dengan nomor rekening 2876333 dan 888. 2876333 atau bagi pemilik kartu Dana, GoPay, OVO atau ShopeePay bisa men-scan barcode ini sehingga dengan mudah para tocin dapat menyalurkan bantuan, dukungan, dan simpatinya. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di bawah ini dan kami tunggu perhatian dari para tocin yang terkasih. Salam sehat untuk kita semuanya. Wang I Sangti, Wei Tian Yute, Sanjay. Para tocin yang terkasih, kini tibalah kita pada penghujung acara kebaktian pada hari ini. Selamat berpisah untuk sementara, sampai berjumpa kembali pada kesempatan yang akan datang. Kebaktian ini akan kita tutup dengan doa penutup, diawali dengan lagu pujian Damai di Dunia, dan kita akhiri dengan lagu pujian Terima Kasihku. Akhir kata, terimalah salam peneguh iman, hanya kebajikan tiang berkenan, Weite Tung Tien. Sancai. Sembah dan sujud kehadirat Huang Tien
dalam bimbingan rohani Tianche Mutokungce, Cincai. Usai sudah kami laksanakan kebaktian suci ini, jadikanlah firman-Mu yang telah kami terima hari ini menjadi suluh pedoman dan bermanfaat bagi kami sekalian. Berolehlah kami kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan ajaran Nabi dalam berperi cinta kasih, menjunjung tinggi kebenaran, keadilan, kewajiban, kepantasan, berlaku susila, bertindak bijaksana, sehingga menjadi insan-insan yang dapat dipercaya dalam kehidupan ini. Maha besar Tien Halik semesta alam, Tien senantiasa melindungi kebajikan. Huang Yi Sang Ti, Wei Tien Yu De. Sancai. Cikung, Chai Cikung, San Cikung. Wei Te Tung Tien, San Chai.